Jangan beli iPhone 12 ini. So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi iPhone 12 ini memang sangat menarik secara spesifikasi dan fitur-fitur yang ditawarkan. Tapi setelah pakai HP ini sebagai daily driver kurang lebih 4 bulan, menurut gue iPhone 12 ini biasa aja. Jadi gue akan ngebagiin experience 4 bulan yang gue rasain ke kalian supaya bisa menentukan apakah harus upgrade atau beli HP ini. So langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. iPhone 12 ini mengadopsi layar 6.1 Super Retina XDR display. Jadi untuk pertama kalinya ada iPhone non-Pro yang panel layar menggunakan OLED. Yang jelas peningkatan dari IPS LCD sebelumnya sangat berasa signifikan. Ya, warna layarnya itu semakin cerah dan makin berwarna. Bisa gue bilang ini adalah layar terbaik yang pernah Apple buat. Dipakai nonton nggak main-main, apalagi ketika konten video tersebut support HDR, maka maximal brightness-nya itu bisa nyentuh sampai 1200 nits peak yang cerah banget. Dipakai sosmed juga asik, pokoknya layarnya itu ngemanjain mata banget. Oh ya, untuk desain masih menggunakan notch sebelumnya tapi lebih kecil. Dan sisi bezel kiri, kanan bawahnya pun juga semakin tipis yang bikin HP ini kelihatan oke lah, udah kekinian. Walaupun masih menggunakan notch yang sama. Oh ya, untuk pelindung layarnya sudah menggunakan ceramic shield yang diklaim bisa 4 kali durable dibanding kaca sebelumnya, yaitu ada di iPhone 11. Yang ini nggak bisa gue buktiin karena ini mahal, jadi nggak mau gue tesin untuk dibanting ataupun mau discret, sayang. Mending kalian nonton generic everything aja ya. Bagian body HP ini tuh ada pro dan cons-nya, tapi akan gue bahas kelebihannya dulu. Untuk bahan material ada 2 jenis yang dipakai. Di bagian frame menggunakan metal asli yang sama kayak di iPhone 11 sebelumnya, dan back cover menggunakan kaca asli yang lagi-lagi diklaim sama Apple itu sebagai the strongest glass on any smartphone. Ya, untuk feels-nya menurut gua ini masih sama solid, premium, dan berasa mahal. Apalagi secara desain juga ada yang baru. Desain dari iPhone 4, 4S, 5, dan 5S bisa dibawa ke iPhone 12 series terbaru yang bikin HP ini tuh kelihatan ngotak, keren, dan maco aja. Secara feels pun menurut gua ya ini solid seperti yang kalian tahu karena ini tentu iPhone, plus punya form factor yang berasa lebih kecil ketimbang iPhone 11 dan tentunya ini lebih ringan ketimbang iPhone 11. Jadi harus gua applause sih, gila sih. Dengan membuat body jadi kotak, itu bisa kurangin bezel, bisa kurangin berat, bisa kurangin form factor yang jadi lebih kecil lagi. Nice. HP ini masih membawa sertifikat IP68 tapi sekarang jadi lebih durable. Kalau sebelumnya di iPhone 11, IP68-nya itu hanya bisa tahan di kedalaman air sampai 2 meter selama 30 menit, tapi berbeda dengan iPhone 12 series, sekarang bisa tahan sampai kedalaman air 6 meter selama 30 menit. Jadi dapat peningkatan 4 meter. Ya kalian tahu lah ya, kedalaman air itu sangat ngefek karena ada pressure water yang berbeda. Jadi semakin dalam, water pressure-nya itu semakin tinggi. Yang bikin HP ini tuh jadi gampang banget masuk air. Tapi somehow Apple berhasil untuk bikin lem perekat dalamnya kayaknya jadi lebih kuat untuk nahan 4 meter lebih tinggi lagi. Nice sih, tapi tetap ingat, fitur IP68 ada hanya untuk sebagai alternatif precaution. Kalau misalkan kalian harus angkat telepon di kondisi hujan ataupun nggak sengaja kecemplung, ya HP ini otomatis akan aman-aman aja. iPhone 12 series menggunakan Apple A14 Bionic chip dan ini adalah chipset pertama di dunia yang punya sistem fabrikasi sekecil 5 nanometer. Iya gokil, kalian nggak salah dengar. Jadi makin ngebut iya, tapi tetap power efficiency yang bikin penggunaan jadi nggak boros baterai lah ya. Untuk Antutu bisa hit di angka 589 ribuan yang tinggi. Kalau misalkan kalian tanya gimana performance in real life-nya, well basically ini adalah flagship. Jadi kalian mau main game-game berat apapun bisa dilibas dengan sangat amat baik. Contoh kayak PUBG bisa dapat settingan tertinggi dengan konsistensi FPS yang sangat bagus, gyroscope-nya lancar, multitouch tidak ada isu sama sekali, pokoknya oke banget. Dan kalau dipakai Genshin Impact bisa nyentuh highest dengan frame rate-nya itu bisa go push sampai 60 fps
yang konsistensi FPS diberikan sangat bagus. Hanya aja kalau misalkan kalian main tanpa casing, panasnya akan berasa. Jadi saran gue ketika kalian mau main game berat dengan settingan tertinggi, mainnya itu kalau bisa ada di ruangan AC atau adem aja, supaya bikin HP ini tuh jadi lama aja panasnya. Walaupun tetap performance dari Apple A14 Bionic Chip ini sangat bagus dan masih bisa durable sampai 2-3 tahun mendatang lah ya. Karena form factor di HP ini semakin kecil, otomatis baterainya dapat penurunan. Dari sebelumnya iPhone 11 itu punya kapasitas baterai sebesar 3110 mAh, sekarang di iPhone 12 jadi 2815 mAh, yang artinya ada penurunan sekitar 295 mAh yang cukup berasa. Tapi gue surprise sih, ketika dipakai secara real time use dan udah heavy usage plus full cellular data, masih bisa nyentuh seharian penuh dan dapat screen on time 5 jam 50 menit tanpa gaming. Kalau misalkan dipakai gaming, ya bisalah bertahan 4 jaman lebih, tapi gua main gamenya itu dikonekin ke wifi. Dan kalau misalkan kalian pakai lebih santai, wah ini bisa bertahan 1,5 harian lebih. Intinya gue surprise karena baterai iPhone 12 ini ternyata tidak seburuk yang gue bayangkan. Bahkan bisa gue bilang ini kurang lebih sama awetnya dengan iPhone 11 lah. Kamera belakang di iPhone ini masih membawa setup dual kamera. Masing-masing lensa pun sama punya resolusi 12 megapiksel baik di lensa wide maupun ultra wide-nya. Tapi dalam segi bukaan cahaya ada peningkatan. Dari sebelumnya f1.8 sekarang menjadi f1.6 yang bikin hasil foto itu bisa lebih terang. Detail yang ditangkap pun bisa lebih tajam dalam kondisi cahaya yang minim. Akan gue bahas dulu hasil foto di kondisi daylight. Hasilnya overall itu bagus as in detailnya dapet. Dynamic range bagus banget. Shadow, highlight ini tangkap bagus dan warnanya itu natural, bahkan sampai ke lensa ultrawide-nya pun nyaris tidak ada pembeda. Perbedaan cahayanya tuh menurut gue sangat minim dan detailnya pun masih tajam ketika kita zoom. Dan distorsi tentu nggak berasa. Untuk hasil foto di kondisi low light, baru gue bilang ini peningkatannya benar-benar bagus. Karena ketika kita foto di kondisi cahaya yang kurang, benar-benar kayak cuman satu lampu doang nyala, detail di sekelilingnya bisa ditangkap dengan baik. Walaupun ya makin cahayanya kurang, noise-nya makin berasa. Tapi secara overall menurut gua ini udah bagus. Apalagi ketika kalian nyalain mode night mode, ya pindahin mode night mode ke 3 detik atau lebih tinggi. Wah, detail bisa makin nyangkat, kontras makin naik. Pokoknya secara overall itu makin mengimprove hasil foto di kondisi low light. Buat kalian penasaran hasil foto lebih jauh, kita udah bikinin video khusus ngebahas tentang kameranya aja. Jadi bisa ditonton setelah video ini berakhir ya. Dan sekarang gue akan bahas kamera depannya yang punya resolusi 12 megapiksel. Hasil fotonya itu bagus, detail, walaupun detail tajamnya itu lebih ke soft bukan ke harsh. Jadi ketika di zoom, detail pori-pori nggak kelihatan terlalu yang gimana lah ya. Lebih kelihatan natural aja, dan skin tone pun menurut gue ini natural look. Bokeh rapi, dan ada fitur baru, yaitu kamera depannya sekarang bisa night mode. Sehingga kalau kalian mau foto selfie di tempat low light, nggak perlu lagi nyalain front LCD flash. Jadi bisa langsung pakai night mode. Nice! Ketika kita udah ngomongin perekaman video di iPhone, kayaknya nggak perlu dipertanyain lagi. Ya memang belum bisa support 8K kayak HP-HP flagship Android zaman sekarang, tapi menurut gue 4K 60 fps-nya udah lebih dari cukup. Kalau misalkan kalian edit di post-production di crop, hasil video masih tajam, detail yang tangkep bener-bener bagus banget, gak shaky, hasil video natural, pokoknya udah bagus. Dan apalagi ini support di kamera depannya juga, ya 4K 60 fps yang stabil. Walaupun gak stabil kayak di kamera belakang karena tidak tersedia OIS atau pakai IIS aja. Dan ada satu lagi yang baru. Untuk pertama kalinya di iPhone 12 series ini kalian bisa record Dolby HDR. Sehingga ketika nyalain Dolby HDR, hasil video itu colornya bisa ngangkat, warna lebih terang. Walaupun sekarang ini software yang didukung untuk ngeditnya masih baru Final Cut Pro aja. Untuk sistem unlock di iPhone 12 series ini masih menggunakan Face ID yang sangat cepat, convenient, plus reliable banget. Sekali tap bisa langsung kebaca dan tinggal swipe to unlock sesimpel itu. Tapi dengan catatan kalau kalian dalam rumah. Kalau misalkan keluar ya pakai masker jadi agak terhambat.
Jadi ngomongin masker, ketika kalian keluar, jangan lupa bawa masker dan dipakai ya. Pakai yang benar, sampai hidung, sampai bawah. HP ini masih membawa sistem stereo speaker yang gak pernah mengecewakan seperti ciri khas Apple. Overall, kualitas suaranya itu balance. As in bassnya berasa, treble-nya berasa, vokalnya berasa. Tidak ada yang overpowered satu sama lain. Dan untuk penempatan posisi speaker, satu ada di bagian earpiece dan satu lagi di bagian kanan yang menghadap ke bawah. Jadi langsung aja gue pasang live test di volume 100%. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisa mendapat kualitas gambaran dari iPhone 12 terbaru ini. Langsung gue play. Ya, kayak gitu. Satu inovasi yang sangat keren dan sangat gue suka pribadi adalah MagSafe. Ya, kalian nggak asing dengan kata MagSafe karena udah pernah kita temuin di MacBook lineup, di mana kalian ngecharge tinggal nempelin sedikit langsung kesedot karena ada magnetnya. Ya, konsep tersebut dibawa ke iPhone. Dengan tujuan, ini adalah langkah awal Apple untuk menghilangkan port-port yang ada di iPhone kemudian hari yang akan datang. Jadi menurut gua untuk langkah awal MagSafe ini menjanjikan karena kalian bisa ngecharge. Ya tentu kalian mesti beli MagSafe charger yang extra cost duit, tapi inovasinya gua suka. Terus kalian bisa tempel aksesoris kayak MagSafe charger, MagSafe wallet, dan MagSafe aksesoris lainnya yang mungkin bisa dibikin tripod atau apapun. Karena basically MagSafe itu ada magnet di bagian tengah HP ini. Yang gue suka ketika kalian beli original Apple case, terus dipasang, MagSafe-nya itu ada NFC khusus, sehingga bisa detect warna apa casing tersebut di HP. Langsung nyala gitu, keren banget. Gue suka MagSafe sih. Keren. Ada dua fitur yang harus kalian ketahui di iPhone 12 series terbaru. Pertama, untuk koneksinya, HP ini support 5G. Iya, jadi ketika di Indonesia udah ada peraturan, regulasinya, dan antenanya sudah ada, plus paket operator yang sudah tersedia, kalian bisa nikmatin 5G sesimpel itu. Dan kedua, HP ini punya NFC yang di-unlock sama kayak iPhone sebelumnya lah ya. Jadi kalian bisa cek saldo dan top up saldo langsung lewat toko online favorit kalian. Nice. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue rasain selama menggunakan iPhone 12 ini sebagai daily driver selama 4 bulan. Harus gue bilang, ini sangat-sangat banyak, peningkatannya jauh, tapi tetap, even iPhone pun punya kekurangan karena tidak ada smartphone yang sempurna. Langsung aja gue bahas kurangnya ya. Satu hal kecil yang impact-nya sangat besar ada di bagian expansion. Ya kita tahu iPhone tuh nggak bisa di-upgrade memorinya menggunakan microSD tambahan. Apalagi base model iPhone 12 series non-Pro itu masih 64GB belum 128GB. Padahal HP-HP Android zaman sekarang di harga 4 jutaan aja udah nawarin 128GB. Gua rada sedih sih, 64GB itu sekarang kayak beneran kecil. Jadi bisa diakalin kalau kalian beli 64GB dengan cara subscribe di iCloud Drive seharga 15.000 untuk dapetin 50GB. Ya extra cost duit, tapi ya itu cara satu-satunya. Oke, sekarang gue akan bahas kurangnya dengan HP ini kembali menggunakan desain ngotak kayak di iPhone 4 dan 5. Ukurannya itu bukan ukuran iPhone 5S, jadi ketika dioperasikan pakai satu tangan, rada susah. Licin sih enggak, tajam juga enggak, ini lancip. Hanya aja gripnya jadi hilang, gak seenak kayak di iPhone 11 series yang ada lengkungan, jadi ada grip aja di sekitar jari kita, kayak natural feel saja. Sekarang ini kayak nggak natural, mesti dibiasain 2 bulan pemakaian baru berasa kayak, oh oke sih, ini cukup enak. Tapi di awal-awal menurut gue kayak kurang aja, walaupun again kelihatan premium dan kelihatan keren aja, karena bisa semakin tipis atau form factor HP ini semakin kecil. MagSafe memang bagus dan sangat inovatif, tapi ada dua kekurangan yang tidak gue suka. Pertama, ketika kalian mau pakein case plus nambahin aksesoris yang support MagSafe, itu harus support MagSafe. Kalau misalkan casing yang nggak support ada magnet atau MagSafe-nya,
Ya aksesoris yang support MagSafe itu nggak bisa nempel, karena magnetnya jadi lemah dan nggak kuat. Kedua, ketika kalian beli Apple Ladder ataupun silicon case yang support MagSafe, sering-sering ngecharge pakai MagSafe bakal ninggalin bentukan bulat di tengah yang bikin casing tuh jadi kelihatan jelek dan jadi kelihatan murah, padahal casing Apple tuh nggak murah. Gue berharap semoga Apple bisa kasih solusi terbaik, karena kalau misalkan kita sering-sering pakai charge MagSafe, wah ninggalinnya tuh berasa bulat tengah kayak UFO gitu. Yang ini sebenarnya udah gue mention, tapi gue mau memperdalam lagi. Ya, HP ini punya fitur video recording HDR10 Dolby Vision. Tapi sayang ketika kalian mau edit hasil video yang direcord di Dolby Vision, itu nggak bisa sembarangan aplikasi, mesti yang support. So far setahu gue sampai pas video ini dibuat, gue baru tahu iMovie, Final Cut Pro aja, atau buatan Apple sendiri. Di luar itu, gue belum tahu. Kalau misalkan nggak support, videonya tuh jadi kayak nggak di color grading, pucet, nggak berwarna, pokoknya jadi kelihatan beda jauh. Dan apalagi ketika kalian record video Dolby Vision mau di-upload ke Instastory, hasil videonya punya warna jadi beda, dan di-upload ke TikTok juga jadi beda, kayak nggak berwarna aja, pucet. Gua nggak suka itu, jadi ini masalah waktu aja walaupun nggak big deal. Gue berharap semoga semua aplikasi bisa support HDR10 Dolby Vision ya. Dan oh iya, satu kekurangan lagi. Ketika kalian mau share hasil video HDR10 Dolby Vision, itu cuma bisa support kirim dari iPhone 8 ke atas. Untuk Android, gue nggak tahu support Android apa, merek apa, karena belum gue coba. Tapi kalau untuk iPhone, mesti iPhone 8 ke atas baru bisa baca HDR10 Dolby Vision content. So guys, itu dia video review 4 bulan bersama iPhone 12 terbaru. Jadi buat kalian yang tanya, Bang, kenapa jangan beli iPhone 12 ini? Jawabannya, kalau misalkan kalian adalah pengguna iPhone 11, 11 Pro maupun 11 Pro Max, ini nggak worth it. Peningkatannya memang sangat signifikan dan menjanjikan. Tapi menurut gua fitur-fitur iPhone 11 masih bisa bersaing dengan iPhone 12 series terbaru ini. Ya bisa gue bilang iPhone 11 udah lebih dari cukup. Tapi kecuali kalian kebanyakan duit, ya silakan aja karena itu duit kalian. Dan kalau misalkan kalian mau upgrade dari iPhone 6, 7, 8, 10, 10s, silakan karena peningkatannya itu worth it dan nambah berapa juta lagi itu udah worth it untuk kesini. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.